Saudara, seperti apa penelusuran dugaan skandal korupsi proyek Bansos yang menjadi bancakan elit politisi partai seperti laporan Tempo? Kita bahas bersama M. Nurdin, anggota Komisi 3 DPR dan juga Kepala Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat DPP PDI Perjuangan. Lalu ada Pemret Koran Tempo, Budi Setiarso, Mas Buset ini. Dan juga ada Ketua Umum Jokowi Mania, Immanuel Ebenezer, Bung Noel. Selamat malam Bapak-Bapak, saya langsung menuju ke Pemret Koran Tempo, Mas Budi Setiarso. Mas Budi, ini apa yang kemudian disampaikan oleh Tempo ini gamblang, meskipun nanti Anda akan mungkin seperti banyak kemudian kejadian yang lain, Anda mungkin punya potensi dilaporkan ke Dewan Pers. Dari mana kemudian Anda bisa membuktikan bahwa Anda punya bukti, Koran Tempo punya bukti, nama dua yang disebut tadi terjerat dalam pusaran kasus korupsi Bansos? Karena Tempo sudah menyebutkan, saya menyebutkan kembali adalah Ketua Komisi 3 Herman Heri dan juga anggota Komisi 3 sekarang sudah dipindahkan ke Komisi 2 kalau tidak salah, Bung Ihsan Yunus. Dan juga disebutkan Madam dari elit PDI Perjuangan. Anda bisa jelaskan itu semua, Mas Buset? Oke, terima kasih Herman dan selamat malam semua Bapak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, kami menjalankan tugas jurnalistik untuk mengungkapkan atau mencari informasi terhadap satu kasus yang memang menjadi perbincangan publik. Nah, ini kasus Bansos, korupsi Bansos yang sebenarnya dimulai pada bulan Desember yang lalu ya. Ini kan adalah satu kasus yang penting saya kira, dan memang sempat tertutupi beberapa kasus yang lain seperti penembakan 6 orang atau 4 orang Laskar FPI, kemudian ada juga beberapa peristiwa yang mungkin menyita perhatian publik karena memang lebih baru. Tapi kami bekerja secara proper begitu untuk mencari informasi yang lebih dalam. Mengapa? Karena ini ada beberapa hal yang penting. Pertama, jelas korupsi adalah sebuah perbuatan yang jahat, kejahatan yang luar biasa. Ya. Tetapi ketika kejahatan itu dilakukan di tengah pandemi, kepada orang-orang yang harus hidup mati mempertahankan kehidupannya karena menjadi korban pandemi, lalu ini bantuannya dikorupsi, adalah sebuah kejahatan yang sangat-sangat biadab. Nah, ini yang pertama mungkin perlu disebutkan bahwa kami menjalankan tugas-tugas publik untuk mencari informasi yang lebih dalam. Sebetulnya nih kasus Bansos itu seperti apa? Jadi ini bukan soal siapa orangnya ya, tapi lebih ini kasus korupsinya ini seperti apa sih? Apakah betul hanya potongan 10.000 per paket dari anggaran 300.000 atau ada yang lebih besar lagi? Nah, kalau kita perhatikan secara magnitudenya, secara skalanya, bantuan yang untuk Jakarta, Depok, Bekasi, dan Tangerang sendiri itu kan sekitar 6,4 triliun. Terbagi dalam ke-12 batch gitu ya, dalam 12 gelombang. Nah, setiap gelombang itu ada 1,9 paket, 1,9 juta. Nah, dari penelusuran kami, ada hubungan dari perusahaan-perusahaan yang menerima kuota dalam jumlah besar, itu terafiliasi kepada 2 orang yang tadi sudah disebutkan. Gitu. Ini memang setiap kali tulisan di Tempo kan ada tulisan diduga, ditengarai. Itu bukan kami tidak yakin dengan faktanya, tapi karena memang itu menghormati asas praduga tak bersalah. Kalau kami menyebutkan langsung bahwa sudah pasti ini adalah mereka pelakunya itu Mas adalah Budi, melanggar. meskipun Anda mengatakan bahwa semua bukti itu Tempo sudah memilikinya, apa yang kemudian dikatakan terjerat ya, diduga terjerat terkait dengan pusaran kasus korupsi Bansos terhadap 2 tokoh itu, termasuk juga penyebutan Madam. Siapa Madam ini? Madam ini satu kode sebetulnya. Kami terus terang masih harus menelusuri lebih lanjut siapa sih sebenarnya. Ini kode yang memang dipakai oleh orang-orang di Kemensos sebetulnya. Jadi gini, dari setiap 1,9 juta itu sebetulnya ada, sekali lagi diduga ya, menurut sumber-sumber yang kami wawancarai, sumber-sumber ya, bukan sumber ya, artinya lebih dari satu. Ini dari 1,9 itu 1 juta, itu diduga diberikan kepada perusahaan-perusahaan yang terafiliasi dengan Pak Herman. Ya tentu saja ketika wawancarai Pak Herman, beliau membantah dengan mengatakan bahwa itu adalah omong kosong gitu kan.
satu lagi kepada yang tadi disebut adalah Pak Ihsan Yunus. Nah ini kita telusuri akte perusahaannya, kaitannya seperti apa, dan seterusnya. Itu memang terkait antara satu perusahaan dengan perusahaan-perusahaan yang kemudian ada nama Pak Herman Heri di situ misalnya ya, sebagai pendiri lah. Nah, kepada kami Pak Herman mengatakan bahwa dia sudah sama sekali tidak Ya. Dan semua ini semua ini ada fee khusus ya, ada komisi khusus kepada sang madam itu. Nah, jadi begini, ketika ada perusahaan-perusahaan atau orang-orang lain yang ingin mendapatkan kuota bansos itu, beberapa orang di lingkaran Kemensos kemudian mengatakan, oh ini tidak bisa, karena ini adalah jatahnya madam. Nah ini memang kita belum sama sekali menyimpulkan madam itu siapa. Oke. Artinya kita belum bisa memverifikasi secara lebih jelas, sehingga kita tidak bisa menyebutkan nama. Kurang lebih gitu. Nanti saya akan tanya, meskipun Anda berhak untuk menolaknya, siapa sih sumber Anda, kemudian Anda yakin sekalian bukti-bukti itu dari mana saja. Tapi nanti saja, karena wartawan punya hak tolak untuk tidak menyebutkan sumbernya. Iya, betul, Iman. Tapi saya ingin ke Pak Nurdin dulu. Pak Nurdin, Anda mendengarkan tadi pernyataan dan pertanyaan saya terhadap Pemret Koran Tempo, Mas Budi Setiarso. Apa yang bisa Anda sampaikan di sini, Pak Nurdin? Baik, terima kasih Pak Iman, Pak Budi, dan Bapak lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Saya kira Pak Sekjen kami, Pak Ato, sudah merespon berita-berita di informasi tersebut. Ya, mohon maaf, kami anggap banyak yang menyesatkan dan tidak benar. Oke, yang mana? Anda bisa jelaskan satu persatu. Jadi katanya ya berita-berita itu tidak semuanya makanya kami sedang mempercayakan kepada KPK yang sedang memproses dan kami menghormati proses ini untuk memberikan terang perkaranya. Kami yakin bahwa KPK pasti profesional dan independen dan juga selalu berpedoman pada presumption of innocence atau praduga tidak bersalah dan juga kesamaan manusia di dalam hukum, equality before law yang biasa disampaikan oleh Pak Ketua KPK Pak Firly. Jadi kami masih menunggu apa yang sedang diproses di KPK. Bahwa ada perusahaan-perusahaan yang menyalurkan bansos, mendapatkan proyek bansos ini terafiliasi minimal saat ini dengan dua nama itu, Pak Herman Heri dan Pak Ihsan Yunus. Anda benarkan itu? Kami tidak mendalami itu, Pak. Kenapa, Pak Nurdin? Kan itu terkait dengan partai Anda. Jangan-jangan nanti misalnya bisa menjalar kemana-mana. Kenapa kemudian Anda katakan tidak mendalami itu? Ya, nanti kan kita melihat dari proses hukum yang sedang berlangsung. Jadi kita ikut saja bagaimana hasil di KPK, dan itu pasti KPK independen dan profesional. Betul, tapi kemudian tidak adakah pemeriksaan internal misalnya? Kami tidak melaksanakan itu sampai saat ini. Boleh saya tanyakan, ada alasannya kenapa? Karena menyebut partai Anda, udah banyak yang kemudian bahkan menyebut nama. Iya, tapi kan selang itu kita kan seperti tadi katakan, saya sepakat dengan KPK bahwa dengan praduga tidak bersalah, itu prosesnya nanti di bawah hukum. Baik. Jadi kita percayakan ke sana saja. Saya menghormati pernyataan Anda, hak Anda, meskipun sebuah kejanggalan ketika kemudian ada tudingan ke partai, apalagi partai penguasa, ruling party, tapi kemudian tidak dilakukan pemeriksaan internal. Tentu ini sebuah pertanyaan. Saya ingin ke Bung Noel. Bung Noel, Anda sebelumnya sempat mengatakan, juga di program Aiman, juga di Sapa Indonesia Malam, bahwa tidak hanya ke Kementerian Sosial dan Menteri Sosial, tapi juga mengalir ke partai. Dan Anda sempat menyebutkan waktu itu, jelas di program Aiman, partai penguasa. Saya akan mendalami itu, apa yang Anda maksudkan, apakah ini kemudian inline, sejalan dengan apa yang disampaikan oleh majalah Tempo atau media Tempo, juga koran Tempo, ataukah ada hal yang berbeda. Saya akan kembali saat lagi, tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Malam.